Baik, selamat pagi Sobat Otomotif. Baik, pada kesempatan ini kita akan mencoba mempraktekkan atau mensimulasikan cara kerja dari sistem bahan bakar yang ada di kendaraan diesel. Yang tepatnya yaitu yang ada di kendaraan Isuzu Panther. Baik, pertama-tama yang butuh atau penting sekali kita ketahui adalah harus menyiapkan atau menggunakan yang namanya peralatan K3. Ya, yang meliputi adalah satu helm, wear pack, dan sepatu kerja. Nah, itu beberapa hal yang wajib dan penting banget kita harus pergunakan selama praktikum untuk menjamin praktikum berjalan dengan aman dan lancar. Adapun subkompetensi yang mau dicapai atau harus dicapai oleh seorang taruna-taruni khusus di prodi teknologi otomotif, yaitu adalah pertama, taruna-taruni mampu membongkar tangki bahan bakar dan membersihkan kotoran-kotoran dan air yang ada dalam tangki, yaitu dengan menguras baut atau drain plug yang ada di bawah tangki biasanya. Seperti itu. Terus yang kedua adalah taruna-taruni mampu membersihkan dan merawat filter bahan bakar yang ada di kendaraan berbahan bakar solar. Berikutnya, yang ketiga adalah membersihkan atau mengeluarkan udara atau angin yang terjebak di dalam aliran atau selang dari bahan bakar menuju ke pompa injeksi, sehingga aliran udara tersebut tidak sampai menyebabkan trouble sehingga menyebabkan mesin susah hidup ataupun mesin performanya tidak tercapai. Berikutnya kami akan menjelaskan terkait dengan fungsi komponen yang ada di sistem aliran bahan bakar. Baik, pertama, di sini ada tangki. Fungsi dari tangki adalah tempat menyimpan bahan bakar solar secara sementara sebelum dialirkan ke sistem atau komponen yang ada di sistem bahan bakar tersebut. Nah, terus berikutnya di sini ada dua selang atau dua aliran. Satunya adalah aliran atau selang sebagai perantara dari bahan bakar tersebut dari tangki menuju ke filter bahan bakar. Dan berikutnya fungsi dari filter bahan bakar itu adalah untuk menyaring kotoran dan air yang sebelum menuju ke pompa injeksi atau komponen berikutnya. Terus berikutnya beberapa filter di sini dilengkapi dengan penguras, yaitu tujuannya adalah untuk mengeluarkan air dan kotoran sehingga bisa dilaksanakan secara manual atau pribadi. Terus berikutnya beberapa filter bahan bakar dia dilengkapi dengan water sedimenter, tapi di sini kita hanya ada filter itu sendiri. Ya, terus berikutnya di sini ada pompa injeksi yang fungsi atau kegunaannya adalah untuk memompakan atau membuat bahan bakar yang dialirkan dari filter menuju ke pompa injeksi itu menjadi lebih bertekanan tinggi sebelum dialirkan menuju ke nozzle atau injektor yang nantinya dia akan membuat tekanan menjadi lebih tinggi lagi dengan berbentuk seperti kabut atau atomisasi sehingga bahan bakar akan lebih mudah terbakar. Ya, seperti yang disampaikan tadi, di sini terdapat dua aliran selang sebagai perantara mengalirkan dari tangki menuju ke filter dan menuju ke pompa injeksi. Nah, untuk bahan bakar yang tidak dipergunakan sesuai dengan kebutuhan, dia akan balik melalui satu selang menuju balik ke tangki lagi. Ya, tujuannya adalah bahan bakar yang tidak dipakai berupa solar dia akan balik lagi menuju ke tangki. Begitu juga seterusnya sesuai dengan sirkulasi dari awal sampai dengan kendaraan bisa itu. Adapun peralatan dan bahan yang digunakan selama praktikum, satu meliputi adalah toolset yang berisikan peralatan-peralatan dan perkakas yang kita gunakan untuk melaksanakan praktikum. Terus yang kedua, di sini ada kompresor yang dilengkapi dengan air gun atau pistol udara yang digunakan untuk membersihkan dengan udara bertekanan nantinya. Terus berikutnya yang ketiga ada di sini berupa bahan. Salah satunya adalah kuas yang kita gunakan untuk membersihkan komponen-komponen dari sistem aliran bahan bakar seperti filter, pompa injeksi dan sebagainya nantinya. Terus yang kedua di sini ada bahan yang kedua adalah solar cuci atau solar yang masih bersih digunakan sebagai media untuk membersihkan komponen dari sistem aliran bahan bakar itu sendiri. Terus berikutnya di sini ada manjun atau kain lap atau kain percah yang kita gunakan sebagai pembersih atau membersihkan media kerja berupa alat itu sendiri ataupun
engine stand nantinya. Kurang lebih seperti itu. Terus yang berikutnya kita butuh bahan berupa satu set engine stand yang kita gunakan untuk sebagai media praktikum nanti. Dan satu lagi ada bahan berupa satu buah jerigen digunakan sebagai penampung sementara ketika kita akan menguras tangki nantinya untuk membersihkan kotoran dan air yang ada dalam tangki. Setelah peralatan kunci shock dan tangkai kunci shock sudah siap, berikutnya ada jerigen beserta corong. Habis itu kita akan coba membuka baut penguras untuk membersihkan kotoran dan air yang ada dalam tangki. Biar bahan bakar solar tidak banyak yang tumpah ke lantai, corong dan jerigen kita dekatkan menuju ke atas. Berikutnya kita akan tunggu sampai bahan bakar solar habis dari tangki semua. Sehingga dengan cara seperti itu air dan kotoran dia akan jatuh ke bawah dan sisa-sisa kotoran dia akan keluar semua. Nah, berikutnya kita akan setelah keluar bahan bakar semua dan anggapan kita adalah bahan bakar itu sudah larut dengan kotoran dan air yang sudah ditampung dalam tangki, berikutnya kita kencangkan atau pasang kembali mur atau baut yang mengikat sebagai drain plug atau saluran penguras. Di situ kalau sudah masuk baut dan murnya, kita kencangkan dengan kunci shock dan pastikan kembali untuk tetap mengencangkan sesuai dengan torsi yang diinginkan sehingga tetap dia terikat dengan kuat. Adapun langkah kedua yaitu adalah merawat dan memelihara dari sistem bahan bakar, yaitu tepatnya dari filter bahan bakar. Ya, di filter bahan bakar itu nantinya secara fungsi kita bisa melepas dua klem yang terdiri dari saluran masuk dan saluran yang keluar, yang kita bisa lihat nanti dari dua tanah panah. Dua tanah panah tersebut yang masuk itu berarti dari tangki menuju ke filter, kalau yang keluar berarti itu adalah bahan bakar yang sudah bersih keluar menuju ke komponen berikutnya, yaitu pompa injeksi. Kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya setelah kita bongkar dari tempat dudukannya, kita akan menemukan bentuk dari filter adalah seperti ini. Untuk melepas kita menggunakan beberapa kunci atau peralatan. Salah satunya di sini adalah kunci 12, bisa digunakan untuk melepas ini, ataupun menggunakan berikutnya adalah mengeluarkan filter itu dengan menggunakan SST atau Special Service Tool, yaitu dengan menggunakan peralatan seperti kunci rantai. Jika sudah terlepas dari dudukan atasnya, filter dia akan bentuknya seperti ini. Ya, yang akan terlihat itu adalah seperti ada karet atau sealnya sebagai perapat. Terus di bawahnya dia tampak seperti ini. Ya, kelihatan nanti bisa juga dikuras dari tampak bawah nanti ketika dia ada penutup seperti ini. Ya, sehingga bisa dikeluarkan berupa kotoran ataupun air dari filter bahan bakar itu sendiri. Perlu diperhatikan di sini beberapa filter, kondisi filter itu wajib kita pelihara atau kita bersihkan setiap 5.000 sampai 10.000 km. Itu wajib kita bersihkan. Tapi beberapa manual book atau buku petunjuk dari perawatan kendaraan motor itu berbeda-beda tergantung spesifikasi dari kendaraan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau memang kondisinya betul-betul rusak, betul-betul kotor banget dan tidak bisa dibersihkan, wajib hukumnya kita mengganti dengan kondisi yang baru untuk menunjang kinerja dari kendaraan atau performa dari kendaraan itu sendiri. Seperti itu. Langkah berikutnya adalah membersihkan filter bahan bakar solar. Kita lepaskan karet atau sealnya dulu biar dia tidak terkena bahan bakar, biar nantinya tidak melar. Ya, taruh di tempat yang aman. Terus berikutnya, langkah berikutnya adalah kita angkat filter bahan bakar. Nah, setelah dimasukkan bahan bakar solar, kita goyang-goyangkan. Setelah itu dia akan keluar dari bawah, otomatis keluar dari bawah. Nah, setelah itu berikutnya adalah kita bisa bersihkan dari tampak secara luar. Nah, setelah itu, habis itu kita akan membersihkan dengan menggunakan kain lap atau maju. Ya, langkah berikutnya adalah pemasangan filter kembali ke tempat dudukan awalnya. Pastikan
jangan sampai sealnya kebalik ya, tetap di posisi awal. Kita bisa menggunakan bantuan atau kita bisa tambahkan sedikit oli di bagian sini dengan tujuan apa? Biar tempat dari sealnya di bagian atas dia tetap terjaga, yaitu dengan membuat dia lebih fleksibel. Setelah itu kita masukkan, kita putar atas arah jarum jam, putar ke kanan. Nah, sampai dirasakan apakah betul-betul sudah terikat dengan kuat atau kencang sesuai dengan kebutuhan. Ya, dilarang menggunakan AST, tujuannya adalah biar kita bisa merasakan kekuatan dan kekencangan dari filter dengan tempatnya. Langkah berikutnya adalah pastikan selang ini sudah lepas dari filter bahan bakar, yaitu dengan cara mengecek saluran keluar dari filter bahan bakar menuju ke pompa injeksi. Nah, berikutnya yang kita perlu perhatikan di sini adalah siapkan jerigen dan corong untuk menampung bahan bakar yang akan nantinya keluar dari filter bahan bakar itu sendiri. Yaitu berikutnya adalah memastikan kita bisa menggunakan bantuan jari tangan kita dengan menutup salurannya. Terus habis itu kita menekan pompa yang ada di bagian atas untuk menghisap saluran atau menghisap bahan bakar dari tangki menuju ke filter bahan bakar. Ya, sambil dirasakan awalnya itu akan terasa cukup ringan, makin lama sesuai dengan dipompa terus berulang-ulang dia akan menjadi makin berat. Artinya apa? Bahan bakar dari tangki sudah masuk menuju ke filter bahan bakar. Nah, setelah itu berikutnya kita akan pasang kembali selangnya. Setelah sudah terpasang, pastikan dia terikat dengan kuat dengan menggunakan obeng. Langkah berikutnya setelah kita mengeluarkan atau memastikan angin tidak ada terjebak di dalam aliran bahan bakar yang ada di filter bahan bakar, berikutnya adalah langkah kedua adalah memastikan selang bertekanan tinggi atau pipa bertekanan tinggi yang dari pompa injeksi menuju ke nozzle atau injektor itu kita pastikan jangan sampai udara masih ada di sana. Berikutnya adalah bisa menggunakan bantuan kunci pas untuk mengeluarkan udara atau angin yang terjebak di saluran nozzle atau injektor. Nah, setelah itu simulasinya setelah ini udah dikendorkan, harusnya mesin dalam kondisi hidup karena mesin ini sangat berisik, suaranya sangat berisik. Jadi kita simulasikan dengan menggunakan kunci saja, yaitu pastikan betul-betul angin atau udara tidak sampai ada keluar dari sini karena akan berpengaruh terhadap performa atau kinerja dari mesin. Bahkan ketika ada masuk angin, mesin akan sulit hidup nantinya. Nah, setelah itu udah dirasa cukup, sudah mesin udah stabil, putaran mesinnya idle. Habis itu kita akan kencangkan kembali mur pengikat dari pipa bertekanan tinggi tersebut dengan menggunakan kunci pas. Kalau memang sudah betul-betul cukup, sudah selesai, berarti proses dari sistem bleeding atau mengeluarkan udara dalam sistem aliran bahan bakar berarti sudah dianggap berhasil. Nah, sambil kita nantinya adalah membersihkan bekas-bekas solar yang ada di engine stand tersebut sehingga tidak berpengaruh dan tidak berbahaya nantinya terhadap engine itu sendiri. Baik, untuk langkah berikutnya adalah setelah kita memastikan udara ataupun proses bleeding dilaksanakan sudah tidak ada udara yang terjebak dalam sistem aliran bahan bakar, langkah berikutnya adalah kita memastikan kendaraan itu bisa hidup normal kembali, yaitu dengan cara menghidupkan mesin kendaraan atau engine stand tersebut. Baik, kita akan coba hidupkan. Boleh dihidupkan kurang lebih sekitar 10 detik untuk memastikan putaran mesin itu idle. Nah, setelah idle dirasa sudah normal, kita matikan langsung mesinnya. Kalau sudah, setelah itu kita dapat memastikan bahwa kendaraan engine stand sudah bisa hidup kembali. Baik, terima kasih. Demikianlah beberapa kompetensi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu pertama adalah terkait dengan bagaimana mempelajari komponen dan fungsi dari sistem aliran bahan bakar. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah terkait dengan bagaimana teknik atau prosedur merawat sistem aliran bahan bakar sehingga dapat dipastikan sistem aliran bahan bakar yang ada di kendaraan berbahan bakar diesel atau engine stand ini itu berfungsi dengan baik terhadap kinerja dari mesin itu sendiri. Baik, terima kasih. Demikianlah dari hasil praktikum berupa video pembelajaran seperti ini. Semoga kedepannya bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau belum sempurna.
Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.